negara Indonesia. Ini saya bilang, ini otaknya perlu, otak apa ini? Otak dungu ini kalau begini mah caranya. Kasatin sama Kiai, otak udang. Mengkerdilkan masalah. Seperti itu ya. Dan akan menjadikan sebuah konten, bisa saja tafsirnya ujaran kebencian. Bisa saja mungkin Babe Aldo, dimensi kerohaniannya, dimensi kerohanian yang penuh dengan kehasudan. Dan ini bahaya. Saya sebagai santri tersinggung dong. Saya dengar Babe Aldo itu adalah Habib. Katanya sih Juriat. Ya, Habib Zuriat Rasul. Dalam kitab Anwarul Qudsiyah, ya, atau juga dalam kitab-kitab kewalian yang lainnya, yang namanya Habib adalah umanaul ummah, tidak boleh mengajarkan ujaran kebencian. Kritik boleh, tapi kritik yang membangun. Bukan mengatakan bahwa Solo adalah dengan antrian makanan, dengan berlomba mencari makanan, seakan-akan itu potret bangsa. Maaf ya, kalaupun saya gembel gitu kan, kalaupun saya gembel, makan pun seadanya, ya. Sebagai anak bangsa tidak begitu-begitu amat kok. Jadi banyak yang tersinggung ini dengan pernyataan Babe Aldo ini. Dan ya. Jadi orang Banten udah mulai gerah ya, udah nggak terima ya dengan kata-kata itu. Dong. Kalau bisa dipolisikan itu si Aldo, jangan mentang-mentang duriah gitu kan. Kan begini nih. Ini ampun aja Kang. Jadi ngarana ngerasa banyak ya paham kalau Duriat Rasul itu harus dimuliakan, tidak dilawan. Nah, Akang kan santri nih. Akang kan sering ngaji kitab-kitab tasawuf. Ya. Coba menurut sudut pandang Akang secara keislaman, kehabiban itu seperti apa sih? Gini. Saya awam nggak ngerti. Jadi memang Duriah Rasul Selamat malam nih, assalamualaikum. Waduh, kayaknya nih habis pada ngaji ya, lagi istirahat ya. Lagi kopdar aja ngisi apa? Kopi. Oh, mantap dong, sambil seruput kopi hitam. Ya, itu. Saya mau nanya nih sudut pandang para santri yang ada di negara Indonesia ini terkait yang lagi viral nih tentang Aldo yang menyatakan bahwa dalam acara pesta pernikahan putra presiden yang bungsu yang ketiga di Solo kemarin nih, ini lagi viral nih. Katanya orang-orang Solo katanya kelihatannya kelaparan dan itu dijadikan potret Indonesia. Menurut sudut pandang Akang selaku anak santri ini seperti apa nih? Oke, beliau Kiai. Oh, udah Kiai ya? Bagaimana Pak Kiai? Enggak, itu dungu itu yang panggil saya Kiai itu dungu. Oh, gitu. Saking tidak tahunya, saya makom santri, Om. Oh, jadi begini iya. ya. Secara keberanian, saya salut ke Babe Aldo. Dia lantang menyuarakan itu. Hebat itu, angkat jempol saya. Tapi selaku santri sepakat nggak dibilang rakyat jelata itu? Dibilang kelaparan itu jadikan potret Indonesia? Kalau saya kritisi dengan pernyataan seperti menggambarkan Indonesia, apa namanya? Menggambarkan Indonesia, potret Solo adalah merupakan ilustrasi gambaran negara Indonesia. Ini saya bilang, ini otaknya perlu, otak apa ini? Otak dungu ini kalau begini mah caranya. Kasatin sama Kiai, otak udang. Mengkerdilkan masalah. Seperti itu ya. Dan akan menjadikan sebuah konten, bisa saja tafsirnya ujaran kebencian. Bisa saja mungkin Babe Aldo, dimensi kerohaniannya, dimensi kerohanian yang penuh dengan kehasudan. Dan ini bahaya. Jadi Islam tidak mengajarkan begitu, Om. Jadi Islam itu seperti apa sudut pandang Islam kalau tentang bicara yang kemarin itu? Baik, kalau dia mau mengkritisi, kritiklah dengan baik. Ya, jangan sampai menggambarkan Solo bagian potret Indonesia. Saya sebagai santri tersinggung dong. Saya dengar Babe Aldo itu adalah Habib. Katanya sih Juriat. Ya, Habib Zuriat Rasul. Dalam kitab Anwarul Qudsiyah, ya, atau juga dalam kitab-kitab kewalian yang lainnya, yang namanya Habib adalah umanaul ummah, tidak boleh mengajarkan ujaran kebencian. Kritik boleh, tapi kritik yang membangun. Bukan mengatakan bahwa Solo adalah dengan antrian makanan, dengan berlomba mencari makanan, seakan-akan itu potret bangsa. Maaf ya, kalaupun saya gembel gitu kan, kalaupun saya gembel, makan pun seadanya, ya. Sebagai anak bangsa tidak begitu-begitu amat kok. Jadi banyak yang tersinggung ini dengan pernyataan Babe Aldo ini. Apalagi itu dalam rangka melestarikan budaya nasional. Ini Kang Santri ini di daerah mana nih kita ini Kang Santri? Karena saya baru di sini nih. Saya ini di daerah Serang Banten, Pak. Oh, Serang Banten ya? Iya. Jadi orang Banten udah mulai gerah ya, udah nggak terima ya dengan kata-kata itu. Dong. Kalau bisa dipolisikan itu si Aldo, jangan mentang-mentang duriah gitu kan.
kan begini nih. Ah, Ini ampun aja Kang. ah. Jadi ngarana ngerasa banyak ya paham kalau Duriat Rasul itu harus dimuliakan, Betul. tidak dilawan. Nah, Akang kan santri nih. Akang kan sering ngaji kitab-kitab tasawuf. Ya. Coba menurut sudut pandang Akang secara keislaman, kehabiban itu seperti apa sih? Gini. Saya awam nggak ngerti. Jadi memang Duriah Rasul yang kalau di Indonesia itu dikenal dengan istilah habaib, Habib. Nah itu disinggung itu oleh Tuan Syekh ternyata itu. Gimana Apa tuh? katanya? Apa coba itunya redaksinya? Redaksinya gini. Silahkan Anda buka di kitab Jala'ul Khotir. Halaman berapa? Ini halaman 41 sampai 42. Apa kata beliau? Ya sahiban nasab. Kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani ini, Maya. Wahai orang yang memiliki nasab. Insa nasabak. Lupakan nasabmu. Wa ta'al dan kesinilah. An-nasabus sahih, nasabut taqwa. Nasab yang sahih itu adalah nasab ketakwaan. Oh jadi saya potong Gus. Berarti tidak jadi ukuran itu mau anaknya anak apa mau itu Duriat Rasul sementara dalam ketakwaannya masih bisa di apa namanya masih diragukan. Apakah kenasaban itu gugur ataupun seseorang yang memiliki dimensi ketakwaan secara lahir batin apa itu bisa dikatakan Habib ataupun juga bisa dikatakan bahwa dia itu Duriat Rasul. Ini penting loh. Oke, kalau duriah kan secara genetik. Secara genetik iya duriah. Tapi apakah dia itu diakui oleh Rasul? Oh gitu Ah, ya. betul. Emang Duriat itu ada yang diakui oleh Rasul, ada yang tidak? Ya jelas. Oh, seperti apa itu? Seperti ini. Coba dijelaskan. Seseorang yang tidak memiliki ketakwaan. Meskipun dia adalah duriah Rasul, apakah diakui oleh Rasul? Kalau tidak takwa Kalau misalnya. tidak takwa, atuh. Artinya kesimpulannya begini. Ah, Yang dikatakan Duriah ataupun Ali Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang memiliki dimensi ketakwaan. Maka kalaupun itu Duriah Rasul, lalu ketakwaannya juga diragukan, apalagi memberikan stat ujar kebencian, kemudian kritik yang tidak pada tidak pada tempatnya. itu kan berarti bukan cerminan dari ketakwaan dong. Kalau begitu itu bukan cerminan daripada ketakwaan. Nah, Saya setuju oke, itu. siap. Dari situ Nah. ada dalilnya nggak ada. Di sini Ya. makanya ulah dipotong ge. Itu beres. Gimana dalilnya? Coba. Di sebuah hadis. Coba gimana? Sebuah Seru nih, hadis. mulai seru nih. Sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini masih kitab yang tadi ya. Kira Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man aluka ya Muhammad. Ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, siapa sih keluargamu wahai Nabi Muhammad? Qala kullu taqiyin min ali Muhammad. Semua orang yang bertakwa itu adalah keluarganya Nabi Muhammad. Siapapun itu berarti kan tidak melihat nasab. Tidak Kalau Nah. si Abah pun nih, santri tua, kalaupun takwa, berarti Duriah Rasul. Duriah Rasul. Bukan keluarga Keluarga Rasul. oh keluarga Rasul. Ya. Jadi itu termasuk dalam keluarga Ya, Rasul. betul. Makanya ini lanjut masih ya, lanjutan. Ma indallahi bimujarradin nasabi fahasbu. Yang dilihat di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak cukup dengan nasab doang. Fahasbu, tapi hatta yasihu laka nasabut taqwa. Tapi sampai sah, sampai benar, sampai tertanam dalam dirinya nasab ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Oh. Jadi jangan merasa mulia dulu mentang-mentang duriah Rasul, jangan. Jadi kesimpulannya berarti orang yang termasuk keluarga Rasul itu adalah bersandar pada keterangan inna akramakum Indallahi atqakum. indallahi atqakum. Kendati pun dia secara genetik bukan daripada darah Rasulullah. Rasulullah. Ya simpul katanya Habib lah gitu kan. Langkah apa, sikap apa yang akan santri akan ambil nih menyikapi dengannya viralnya Aldo dengan potret Indonesia dikaitkan dengan pernikahan anak presiden ini? Menurut akang gimana nih langkah baiknya nih? Pertama ya kalau mungkin saya bisa berbicara sama presiden gitu kan. Ya untung kita memiliki presiden yang sangat sabar gitu kan. Tapi dimensi sebagai manusia biasa gitu kan. Sebagai manusia biasa, jika memang pernyataan sikap Babe Aldo ini juga menyinggung rakyat atau juga memecah anak-anak bangsa untuk sebagai keutuhan berbangsa dan bernegara dalam kategori dalam bingkai NKRI, maka perlu ada tindakan-tindakan serius. Sehingga sekalipun itu kiai, sekalipun itu habis, siapapun dari warga Indonesia, silahkan bikin konten yang baik, silahkan bikin konten. Tapi kalaupun kritik yang membangun, jangan menyampaikan sebuah sikap kebencian. Ditarik dulu kopinya. Waduh, tarik dulu kopinya biar seru. Nih Akang santri Banten nih luar biasa nih. Coba kalau Akang santri yang satunya nih bagaimana nih, Kang? Pesan buat Aldo. Tetap satu, sebagai seorang muslim itu kita tidak boleh merasa lebih mulia dari orang lain.
Wow. Sehingga ketika kita merasa mulia It's the dari best. orang lain, otomatis itu akan membahayakan dirinya. Tidak hanya dirinya, tetapi bangsa dan negara pun bisa berbahaya oleh kekotoran yang ada di dalam hati kita. Oke, merdeka.